Israel diketahui berencana membangun tembok anti terowongan bawah tanah di dekat perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Disebutkan tembok anti terowongan itu nantinya bakal dibangun di poros Philadelphia. Adapun poros Philadelphia adalah jalur sempit di wilayah jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, poros Philadelphia membentang sepanjang 14 km di sepanjang perbatasan Gaza dan Mesir. Rencana tersebut digadang-gadang akan direalisasikan oleh Israel selesai perang dengan militan Hamas berakhir. Delegasi Israel dikabarkan telah melakukan perjalanan ke Mesir untuk membicarakan pembangunan tembok tersebut. Di sisi lain, Mesir berulang kali menuturkan bahwa tak ada terowongan bawah tanah di wilayah perbatasannya dengan jalur Gaza. Namun Israel meyakini bahwa terowongan bawah tanah adalah kunci operasi militan Hamas. Sebelumnya pada 17 Desember 2023 lalu, pasukan Israel atau IDF mengumumkan bahwa mereka telah menemukan terowongan terbesar milik militan Palestina itu. Disebutkan terowongan itu berada di dekat penyeberangan perbatasan di Erez. Terowongan tersebut juga dilengkapi dengan rel kereta api, listrik, drainase, dan jaringan komunikasi. Meski IDF geger lantaran telah menemukan terowongan terbesar, Hamas justru mengklaim jika pasukan Israel itu terlambat. Lewat saluran telegramnya, sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam menyebut bahwa misi mereka telah selesai. Sayap militer Hamas yakni Brigade Al-Qassam merilis rekaman video 3 warga Israel yang mereka tawan. Dalam video yang dibagikan lewat saluran telegram itu, tampak 3 pria lanjut usia memakai kaos berwarna putih. Rekaman berdurasi 1 menit itu diawali dengan judul "Don't Let Us Grow Old Here" atau yang berarti jangan biarkan kami menua di sini. Dikutip dari Tribun News, video tersebut dirilis pada Selasa 19 Desember 2023. 3 sandera itu diidentifikasi sebagai pejabat Israel. Mereka adalah Hayam Berry, 79 tahun, Yoram Metzger, 80 tahun, dan Amiran Cooper, 84 tahun. Dalam video, ketiga lansia itu tampak menyampaikan pesan khusus pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 3 sandera tersebut juga turut mempertanyakan nasib mereka yang ditinggal di Gaza. Lantaran hal itu, mereka menuntut agar Israel segera membebaskan para sandera lansia. Terlebih, Hayam Berry menyebut bahwa ia disandera bersama para lansia yang menderita penyakit kronis. Sandera lansia itu mengaku takut jika dirinya menjadi korban serangan udara oleh tentaranya sendiri. Ia pun menuntut agar Israel membebaskan sandera lansia tanpa syarat apapun. Dalam video itu, Berry dan 2 sandera lainnya kompak menggaungkan kalimat, "Jangan biarkan kami menua di sini." Israel telah memasang sedikitnya 5 pompa air yang digadang-gadang bakal membanjiri terowongan bawah tanah milik Hamas. Pompa-pompa tersebut telah dipasang dari kamp pengungsi Al-Shati di utara wilayah pesisir. Disebutkan pompa tersebut nantinya dapat mengalirkan ribuan meter kubik air per jam. Namun rupanya rencana Israel untuk membanjiri terowongan Hamas itu bakal sia-sia. Pasalnya, Hamas menyatakan bahwa terowongan mereka memiliki sistem tahan banjir. Dikutip dari Tribun News, Rabu 20 Desember 2023, hal itu disampaikan oleh juru bicara Hamas, Osama Hamdan. Ia menyatakan bahwa terowongan bawah tanah Hamas dibangun oleh para insinyur terlatih dan terdidik. Tentu saja mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan serangan termasuk pemompaan air. Seiring dengan itu, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa Israel terlambat menemukan terowongan terbesar mereka. Pasalnya, Al-Qassam mengaku bahwa misi mereka telah selesai sebelum pasukan Israel menggerebek terowongan itu. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dijadwalkan mengunjungi Mesir pada hari ini Rabu 20 Desember 2023. Kunjungan itu dikabarkan guna mengadakan pembicaraan dengan Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel, dan lainnya. Haniyeh yang berbasis di Qatar itu akan memimpin delegasi tingkat tinggi Hamas ke Mesir. Dikutip dari Tribun News, pertemuan itu disebutkan untuk membahas gencatan senjata di Gaza. Selain itu, pertukaran tahanan dengan Israel juga akan turut dibicarakan. Seiring dengan hal itu, Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan bahwa Israel siap untuk melakukan gencatan senjata kemanusiaan baru. Pihaknya juga akan meningkatkan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.
Namun tentu saja Israel meminta hal itu dengan imbalan pembebasan para sandera yang ditawan militan Hamas. Presiden Israel menegaskan bahwa negaranya siap untuk melakukan jeda pertempuran lagi. Menyusul hal itu, Isaac Herzog menuturkan tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan para petinggi lainnya. Para pejabat kesehatan Israel melaporkan adanya situasi membahayakan yang menimpa pasukan Zionis. Situasi yang dimaksud adalah adanya infeksi yang resisten atau kebal terhadap obat. Hal itu ditemukan pada para tentara yang terluka akibat perang melawan militan Hamas di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Asosiasi Penyakit Menular atau AID di Israel mengungkap beberapa patogen yang resisten terhadap obat telah ditemukan. Patogen itu ditemukan pada cedera anggota badan termasuk strain bakteri Klebsiella dan Escherichia coli yang sangat resisten. Tak hanya itu, mereka juga menemukan adanya jamur Aspergillus. AID lantas menuturkan salah satu hal yang menjadi penyebab paparan bakteri resisten itu. Menurut mereka, kontak dengan tanah dan lumpur selama di Gaza menjadi salah satunya. Lumpur dan tanah diklaim sebagai media yang menyebabkan paparan terhadap bakteri resisten dan jamur. Hal itulah yang kemudian menyebabkan infeksi luka pada para tentara Zionis. Kelompok Houthi Yaman dengan tegas mendesak Israel untuk menghentikan perang di Gaza. Pasalnya, jika pasukan Zionis masih terus-terusan menggempur Gaza, Houthi akan terus menyerang kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah. Dikutip dari Tribun News, pada hari Selasa 19 Desember 2023, misi patroli Angkatan Laut yang dipimpin Amerika Serikat disebut-sebut sebagai hal yang tak diperlukan. Hal itu lantaran semua perairan di dekat Yaman masih dalam kategori aman, kecuali kapal-kapal yang terkait dengan Israel yang akan melakukan perjalanan ke negara Zionis itu mungkin akan terancam. Angkatan Laut Amerika Serikat dan Inggris mengatakan kapal perusak mereka telah menembak jatuh total 15 drone di perairan tersebut. Meski begitu, Houthi tidak akan menghentikan serangan di Laut Merah sampai Israel mengakhiri perang di wilayah Gaza. Tanya itu, Houthi tetap kekeh menyerang kapal-kapal yang terkait Israel itu, meski Amerika mengumumkan pembentukan pasukan perlindungan maritim baru untuk melawan serangan tersebut. Selain mendesak Israel untuk menghentikan serangan, Houthi juga meminta agar makanan, obat-obatan, dan bahan bakar diizinkan masuk ke Gaza. Hal itu turut dijadikan syarat oleh Houthi jika Amerika menginginkan mereka berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds merilis video yang mendokumentasikan 2 sandera Israel yang mereka tawan. Video tersebut juga disebarkan lewat saluran Telegram milik kelompok militan Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, dalam rekaman itu tampak 2 sandera yang merupakan pria paruh baya. Kedua sandera itu menyampaikan pesan pada Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, 2 sandera itu meminta agar Netanyahu segera membebaskan mereka. Keduanya lantas menekankan bahwa saat ini mereka berada dalam resiko kematian. Tentu saja, hal itu lantaran pemboman terus-menerus yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Menurut salah satu sandera yang diketahui bernama Gadi Moses, tak ada jaminan bahwa tentara Israel tak akan mengebom mereka. Setiap hari, risiko kematian selalu menghantui. Bahkan ia mengklaim jika Netanyahu tak menginginkan para sandera kembali hidup-hidup ke negaranya. Menurutnya, hal itu lantaran Netanyahu berupaya untuk menurunkan batas negosiasi. Sementara itu, sandera kedua Elad Katzir menyebut kehidupan mereka terancam karena rudal Israel yang bisa merenggut nyawa mereka. Ia juga meminta Netanyahu dan pejabat Israel lainnya untuk melakukan intervensi. Hal itu guna mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera. Afrika Selatan melakukan langkah tegas untuk menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Pemerintah Afrika Selatan menilai apa yang terjadi di Palestina, tepatnya di Gaza, adalah aksi genosida. Dikutip dari Tribun News, hal itu lantaran penderitaan yang dialami rakyat Palestina sama dengan yang pernah mereka rasakan di masa lalu saat masa-masa apartheid. Lantaran hal itulah Afrika Selatan memperingatkan warganya dengan tegas.
Pemerintah Afrika Selatan menuturkan warganya yang bergabung dengan militer Israel bakal dituntut hukuman ulang. Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengatakan mereka akan dituntut karena terus melakukan perang brutal di Gaza. Menurut mereka, pertempuran yang terjadi di Gaza itu banyak melanggar hukum perang dan hukum humaniter. Pasalnya, tentara Israel banyak membunuh anak-anak maupun para ibu. Kementerian mengatakan pihaknya sangat prihatin mendapati warga negara dan penduduk tetap Afrika Selatan telah bergabung atau sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasukan Israel. Siapapun yang ingin bergabung dengan militer Israel harus mengajukan permohonan melalui komite kabinet. Setelah itu, mereka harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Warga negara Afrika Selatan yang dinaturalisasi di negara Israel terancam dicabut status kewarganegaraannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.